Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan aritmatik di Excel, tambah, kurang, kali, dan bagi di situ. Kita coba, dan pangkat juga kita coba, dan juga nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang produk, subproduk, terus pivot table ya, itu yang paling penting sih ya. Nanti kita jelaskan dan juga string, penggunaan string atau absolute. Nah, di sini saya akan pertama kali untuk operasi aritmatik. Di sini saya tambah sheet lagi. Praktek aritmatik. Di sini saya akan coba. Karena ini kalian mungkin sudah tahu ya, 500.000 dengan 200.000 lumayan 20.000. Kalau untuk penambahan, kalian tinggal taruh kursor di hasil ya, hasil mau ditambahkan di mana, mau di sini hasilnya, kalian ketik sama dengan, terus geser ke bilangan pertama, ditambah dengan bilangan, geser ke bilangan kedua. Ini penambahan. Pengurangan seperti halnya tadi juga pakai sama dengan, setiap rumus harus menggunakan sama dengan. Ini dikurangi dengan bilangan kedua ya, minus. Ini pakai plus untuk penambahan, minus untuk pengurangan, dan perkalian menggunakan bintang. Saya kasih contoh plus min itu seperti ini. Sekarang kalian tinggal sama dengan lagi bilangan pertama di bintang dengan bilangan kedua. Pembagian menggunakan slash garing ya, menggunakan garing. Di sini kita bisa pembagian bilangan pertama di garing dengan bilangan kedua. Terus ada lagi pangkat 2. Di situ kalian menggunakan dan namanya pakai payung ya. Kita pakai yang kecil aja lah, jangan gede-gede. Angkat 2. Menggunakan angkat payung ya. Nah, ini ada 5 operasional. Kalau untuk akar, kalian bisa menggunakan pangkat dengan membangkatkan pakai 1/. Kalau kalian pengen pangkat 2 berarti 1/. Kayak gini, seperpangkat. Jadi kalau kalian ingin akar dari 2 berarti 1/2.
sama dengan saya akan pangkatkan 20.000, akarkan 20.000, klik ya, simbol pangkat 1/2 seperti ini ya. Ini namanya akar. Kalau pengen akar 3 dari 20.000, kalian bisa per 3, contoh seperti itu. Nah, ini sudah kita praktekkan proses atau operasional aritmatik penambahan, pengurangan, kali, bagi, pangkat, dan akar. Oke, sudah cukup. Kita lanjutkan lagi ke sum produk. Ya, kalau sum udah paham ya, sum tinggal kalian di sini sama dengan sum dalam kurung kalian blok terus. Oke, itu namanya sum. Kalau sum produk, nah, semuanya saya punya seperti ini. Mangga, daftar penjualan loh, mangga, 30.000, 40.000, 50.000, terus apa namanya, terus apel 10.000, 15.000, 3.000, 2.000. Oke, kita asal aja. Nah, kita pertama adalah sum produk dulu ya. Produk di sini sama halnya kalian ingin menambahkan bilangan 1 kali bilangan 2 kali bilangan 3 dan seterusnya. Dan sepertinya produk itu sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2 kali 3. Nah, bagaimana contohnya? Di sini saya akan contohkan sum, bukan sum, produk ya, dalam kurung kalian blok mangga. Oke, hasilnya adalah kalian ya, ini panjang nih berarti. Nah, enggak, biar kelihatan ini kita kurangin ya, ngomongnya kurangin oleh 1 ya, 2.000, 4.000 gitu kan, kaliannya ya sama. Itu gede ya. Nah ya, sama aja 200 kali 400 kali 300 kali 500, hasilnya adalah ini ya, benar ya, produk. Apple juga seperti itu, kita tinggal sama dengan sum, langsung produk ya, produk. Oke, ini gede juga, jadi kecilin aja biar kelihatan. Ini berarti nolnya banyak, jadi plus 14 ini disingkat ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, sip. Di sini kita langsung lanjutkan ke sum produk ya. Jadi intinya produk adalah rumus untuk mempercepat dalam fungsi perkalian ya, mengkalikan beberapa nilai di sel ya. Jadi kalau sel kayak gini mau dikalikan pakai produk, bukan kalau sum kan menjumlahkan ya, kalau perkalian produk. Nah, bagaimana kalau menggunakan sum produk? Sum produk ini penggabungan dari sum dan produk ya. Jadi saya punya ini ya, mau saya kalikan 200 kali 100 ditambah 400 kali 150 ditambah 300 ini.
B1 dikali, contohnya ya, B1 dikali B2, sorry, maksudnya mangga 1 dikali apel 1 tambah mangga 2 dikali apel 2 plus kayak gitu ya. Jadi plus dan seterusnya. Jadi kalau kalian ingin menghitung dengan skema mangga dikalikan apel yang pertama, ditambahkan lagi row kedua mangga dikali apel, ditambahkan lagi row mangga yang 3 row apel 3 seperti itu, ditambah lagi 500 kali 500 ini mangga 4 dikali ditambah apel 4 dijumlahkan ya. Nah, caranya itu menggunakan sum product. Jadi pertama kalian ketik sum product dalam kurung, kalian blok yang kolom yang pertama dulu sebagai penambah, sebagai salah satu parameter, koma dan kedua. Kalian bisa menambahkan banyak jika memang ada yang ingin kalian tambah dan kalikan, bukan tambah kalikan ya, kali dan tambahkan gitu ya. Ini hanya 2 saja, mangga dan apel. Oke, seperti itu. Bentar, ini kok dikit ya. Ini sum product. Oke, sum product sudah. Kita lanjut ke pivot table ya, pivot table. Nah, di sini saya punya data. Saya coba buka datanya. Oke, ini saya punya data. Saya copy, saya taruh di sheet yang baru ya. Ini kalau saya coba besarkan. Oke, untuk pivot table mungkin saya langsungkan dengan pivot chart ya, bisa sebenarnya. Untuk menunya adanya di insert dan pivot table ya, di pivot table bisa langsung dengan ini, klik pivot table. Nah, sebenarnya di pivot chart juga sama ya, ini sama, diklik pivot table tapi hanya pivot table saja. Kalau diklik pivot chart itu dia otomatis juga coba. Nah, ini ada pilihan pivot chart dan pivot table ya. Kalau ini hanya pivot table, kalau di sini bisa dua-duanya. Ini sama ya, sama untuk dialognya. Kita coba langsung aja pivot chart dan pivot table. Klik di sini dan langsung oke ya, pilih new workset ya. Dan ini cek apakah benar sudah bloknya. Kalau sudah langsung oke. Nah, di sini saya akan mencari berapa banyak transaksi mengacu pada tanggal ya, berapa banyak transaksi pada tanggal tertentu gitu. Jadi saya akan pilih tanggal itu sebagai axis ya, terus saya akan pilih node sebagai transaksi ya. Oke, akan tampil seperti ini. Oke, jadi otomatis di sini langsung terlihat bahwa tanggal 1 April 2018 itu ada 2 nota, Agustus 26 ada 8 nota transaksi, 29 ada 1 transaksi, dan otomatis grafik juga akan muncul. Simple ya. Oke, itu simple banget.
Oke, sekarang ganti yang dolar, string dolar. Mungkin saya coba kontrol, sorry, ini sudah saya rapiin tadi harusnya. Oke, saya normalin dulu biar kalian nggak bingung. Oke, ini ya. Pada saat kalian membuat rumus ya, ini kan sama dengan D4 rumus ini ya, bahwa quantity D4 itu adalah harga satuan ini dikali dengan quantity ya C4, di situ akan mendapatkan hasilnya, dan itu bisa di copy rumusnya dengan cara di drag ke bawah. Tadi sudah kita bahas ya kalau itu ya. Oke. Nah, pada saat di copy D4 C4 ini rumus, pada saat di copy ke bawah dia akan menambah satu row D5, jadinya D5 C5. Kita ke bawah lagi dia akan D6 C6, akan menyesuaikan ya. Nah, fungsi dari dolar ya, string dolar itu untuk menstatikkan atau tidak merubah kolom maupun row ya pada saat di copy ya. Ini kan berubah ya, berubah. Nah, bagaimana caranya biar nggak berubah? Ini biasanya kasusnya seperti ini. Semuanya saya ingin harga satuan, semuanya ini harga satuannya tidak ada ya. Ini sudah kita contoh aja, harga satuannya 1 di atas ya, dan itu terkait dengan harga kuantitasnya 1 di atas, harga satuannya banyak ya. Nah, di sini berarti kuantitas ini atau jumlah akan dikalikan ke semua harga satuan. Nah, seperti ini yang dibutuhkan suatu string dolar, atau disebut absolut ya, disebut absolut. Nah, di sini caranya gimana? Oke, kita klik di sini, kita ganti rumusnya di sini. Yang tadi yang tidak berubah-ubah adalah C4 atau jumlahnya C4 nih, lihat C4 berarti ini ya. Nah, C4 ini warnanya juga mengarah ke sama dengan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan dolar di sini untuk menstatikkan biar tidak berubah dolar, baik itu adalah di kolomnya, C itu kolomnya, maupun di row-nya. Row adalah 4 ini. Saya dia statik di sini, nggak berubah-ubah, jadi harus dipatenkan semua. Nah, kalau sudah enter, kalian copy paste. Kita lihat di sini. Nah, 8 kali 20 16 ya, 7 kali 2 4, 7 kali 2 14, 12 kali 2 24, benar kan? Nah, di sini lihat D5 dia C4 masih, D6 dia C4, D7 dia C4. Nah, ini namanya absolut ya, menstatikkan, jadi dia tidak berubah-ubah ya, statik. Oke, itu mengenai string dolar. Oke, selanjutnya saya akan coba praktekkan di Google Sheet ya. Nah, kita operasi aritmatik, ini tidak ada ya. Oke, ini sudah ada, saya udah tulisnya di sini. Saya contohkan 70 sama 20 dan bilangan 1 dengan bilangan 2. Pada saat penambahan dia menggunakan plus, sama kayak Excel tadi, dan rumusnya sama ya, B3. Nah, klik ini tambah klik ini dengan menggunakan sama ya. Main juga, kali juga, ini mungkin sama, nggak usah saya bahas. Nih, bagi juga sama persis dengan Excel. Pangkat juga, C3 pangkat 3, C3 pangkat 2 akan berubah. 20 pangkat 2 maksudnya 400, benar ya. Akar juga sama kayak yang tadi,
dia menggunakan pangkat, dan di sini 1 per pangkatnya berapa, kalau pangkat akarnya berapa, kalau akar 2 di sini 1/2, kalau akar 3 berarti 1/3. Dan jangan lupa menggunakan dalam kurungnya untuk membedakan bagi dan pangkat ini. Nah, seperti itu. Ini akan ketemu akarnya. Selanjutnya, ini data yang sudah kita buat dari Excel ya, saya copy ke sini. Produk, nah, produk sama di sini, tulisannya juga sama, tapi dia sama di blok produk, dia akan menghasilkan ini 200 kali 400 kali 300 kali 500, hasilnya 12 berapa ini, banyak. Oke, subproduk ya, tadi udah kita bahas. Subproduk itu adalah kombinasi antara perkalian dan penambahan, dikali dulu baru tambah, seperti ini. 200 kali 100 plus 400 kali 150 plus 300 kali 30 plus 500 kali 2000, hasilnya 10.800. Untuk rumusnya di sini adalah B15 B18 blok. Nah, kalau di Excel kita memisahkan antara array ini menggunakan koma ya. Kalau di sini titik koma. Jadi jangan bingung ya, sama titik koma tergantung dari rumusnya. Di sini kelihatan larik 1 titik koma ya. Kalau dia larik 1 koma berarti kita menggunakan koma. Di sini soalnya perintahnya adalah titik koma ya, larik 1 dan larik 2, dan hasilnya adalah Oke, selanjutnya di sheet. Nah, ini saya coba delete aja pivot table-nya biar nggak bingung. Oke, pivot table di sini sama ya, tapi ada sedikit perbedaan untuk tampilannya. Oke, di data di sini kalian pilih tabel pivot, sheet baru, buat. Oke, ini di blok dulu ya, klik, kalian blok seperti ini. Kalau sudah langsung langsung buat. Nah, dia akan membuat baru. Nah, enaknya di sini kita ada saran di sini. Mau ngapain sih kamu pakai pivot? Nah, ini disarankan oleh Google, jumlah nota untuk setiap tanggal. Nah, ini yang saya inginkan kan ini sebenarnya. Kita tinggal klik aja sebenarnya. Nah, kan otomatis. Oke, sebenarnya ini sama aja ya. Kita close dulu. Nah, di sini kita tambahkan umpamanya, kita kan perlu ada kolom baris itu tanggal kan. Nah, ini kita tambahkan tanggal. Ya kan, otomatis. Nah, di sini nilai, kita butuh nilai yaitu nota, berapa nota yang ada. Sama tadi ngeklik yang cara cepat, ini cara manual seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita coba membuat pivot chart di sini sama halnya dengan membuat pivot biasa ya. Jadi kalian sisipkan diagram, otomatis akan terlihat ya. Dan total di sini kalian bisa delete dengan mengurangi rentang data. Di sini kan rentang datanya harusnya A1 sampai B4 saja, bukan B5. B5 berarti grade total gitu ya, berarti B4. Dan dia akan berubah. Oke. Ya, terima kasih untuk selanjutnya kita bahas lebih mendalam lagi tentang yang lain, tentang Excel ya. Kita mungkin lookup itu mungkin kita akan bahas. Oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.